teman-teman anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, dan calon Hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung, Bapak Happy Wajongkere, Sarjana Hukum. Saya melanjutkan apa yang ditanyakan oleh sahabat saya, Johan Budi, karena memang ini jadi menarik. Dari pemain menjadi wasit. Dan waktu jadi pemain, kalau ini kita ilustrasikan main bola, ini main bolanya ini semua liga ada Bapak ini. Klub-klub sudah pindah klub A, klub B begitu. Jadi sangat mahir dengan catatan klien-kliennya dan juga jabatannya. Sehingga kalau diukur darahnya memang saya kira darah pemain lah sebagai advokat begitu. Tiba-tiba mau banting setir ini, saatnya menjadi wasit. Apakah karena Pak Happy Wajongkere ini marah atau kecewa jadi pemain sehingga menjadi wasit? Atau ada yang nggak benar sebagai pemain lalu ingin memperbaiki menjadi wasit begitu. Bayangan kita dan pilihannya pun menarik sekali dari perusahaan yang berkiblatkan bisnis masuk tapi jadi wasit yang HAM berat gitu. Memang dua hal yang total berbeda kalau seandainya ini masuk di kamar perdata misalnya, masih makin menarik diskusinya. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya yang pertama, apa yang membuat motivasi Pak Happy betul-betul tinggalkan zona nyaman sebagai advokat, masuk menjadi zona baru, menjadi hakim ad hoc hak asasi manusia. Itu dari diri. Sekarang dari tugas berat yang Pak Happy akan hadapi jikalau menang. Dia berat bukan karena sekedar namanya hak asasi itu atau pelanggaran HAM berat, memang betul-betul soal kita ini, misalnya ada banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dan apakah Pak Happy memahaminya? Apakah sudah meninventarisir sedemikian banyak pelanggaran HAM berat itu? Saya coba membaca cepat hasil wawancara tim ahli yang dibentuk KY yang dilampirkan di sini, dan Pak Happy menyampaikan angka-angka yang sangat fantastis, tapi teman-teman kita dari Kontras menyampaikan kepada kami angka-angka yang Bapak sampaikan tidak akurat gitu ya. Itu koreksinya, tidak apa-apa karena memang belum masuk di wilayah itu. Nah, tetapi pengalaman Bapak di awal itu dekat betul dengan bantuan hukum yang berkenaan dengan HAM. Jadi ada juga pintu masuknya. Nah, bagaimana pandangan Pak Happy mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu, dan kalau sudah ditanggapi atau punya pandangan, masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu tantangan yang mungkin Pak Happy akan hadapi sebagai hakim ad hoc pengadilan HAM dengan segala karakteristik dan kerumitannya. Rumit sekali, serta bagaimana cara mengatasinya karena berapa lama dan banyak bolak-balik kasus. Ya, situasi bolak-balik berkas Komnas HAM dan Kejaksaan misalnya. Bolak-balik, nggak ada ujungnya gitu. Kemudian pasti akan berhadapan dengan keterkaitan atau mungkin terlibatnya militer di ranah sipil. Gitu. Berat sekali nih Pak Happy kalau saya lihat lahan yang atau medan pertarungan Bapak nanti sebagai hakim ad hoc itu. Lalu apakah Bapak memahami dan mohon dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban komando di tubuh instansi militer, karena nanti akan nyangkut ke tugas Pak Happy sendiri. Nah, kalau seandainya terpilih, bagaimana Anda melakukan sebagai hakim ad hoc untuk menjamin, ini yang jadi berat ini dan biasanya sulit sekali, saksi atau korban untuk memberikan kesaksian yang bebas dari intimidasi dan tekanan pihak lain. Kita punya
lembaga yang disebut LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena ini akan menjadi wilayah kerja Pak Happy. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, sudah siap Pak Happy betul-betul meninggalkan zona nyaman itu? Jangan-jangan ini karena keinginan sesaat saja. Yang penting saya menjadi wasit ini. Gitu. Saya ingin sekali mendapat jawaban itu, dan itu pula lah yang mempengaruhi kami, apakah kami bisa menyetujui Bapak menjadi calon hakim di Mahkamah Agung untuk ad hoc hak asasi manusia atau tidak. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih, dan apa yang saya sampaikan ini adalah juga suara sahabat-sahabat kita di publik, di masyarakat yang datang menyampaikan banyak informasi ini kepada kami di Komisi 3, khususnya dari sahabat-sahabat Kontras. Terima kasih pimpinan.